الرحمن الرحيم. Ibu sekalian, saya cukupkan ya sampai di sini. Kita punya waktu beberapa menit bagi pingin yang klarifikasi ya, mau bertabayun, mempertanyakan, dipersilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Pak. Saya sangat taat agama dan menjauhi apa yang melarang agama. Yang sekarang ini yang kita lakukan saat ini memang itu yang ditanamkan kepada anak, dari orang tua sampai kepada kita. Ditambah pengetahuan dari Bapak ini, rasanya itu hanya sekedar sebagian yang sangat kecil ini. Jadi sekarang sebaiknya yang kita lakukan setelah apa yang kita ketahui sekarang ini, langkah apa yang awal mungkin yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beragama memang tidak instan. Lu Nabi saja dapat wahyu itu 23 tahun. Sekolahnya Nabi ya, ibaratnya kalau kita kaitkan dengan kemanusiaannya, sekolahnya Nabi saja 23 tahun, kurikulumnya begini dan begitu. Bahkan Nabi ketika mendapat wahyu diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, itu perintah Allah, bahwa setiap pembelajaran, setiap turunnya wahyu itu adalah pembelajaran. Jadi beragama tidak bisa instan, tapi diniatkan untuk memahami terus dan mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi tidak berarti saya sudah jelaskan ini, ibu mengerti, ibu sudah berubah. Tetapi ibu mau terus cocok dan memulai melangkah 1, 2, 3, 4. Melangkahnya rujukannya apa? Quran. Makanya ini poin penting yang tadi saya sampaikan. Saya itu kalau diminta hadir di sebuah forum, saya selalu sistematis. Saya kurikulumkan, dimulai dari sini harus terus. Nggak bisa nanti kalau langsung ke sana lompat nggak dapat pemahaman. Ini saya giring pasti. Jadi saya biasanya melakukan kajian begini itu ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. Ada monggo sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Tapi di YouTube saya itu saya setiap minggu mengupload, sekarang sudah ada 600-an video di YouTube itu. Dan saya menulis buku. Jadi sudah ada 60-an judul buku itu. Bagi siapa yang merasa butuh buku yang judulnya ini, wis aku mau cek isik, enggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti apa yang saya tulis, itu dimulai dari Pusaran Energi Ka'bah, buku yang pertama. Buku kedua ternyata akhirat tidak kekal, dan seterusnya gitu, sampai buku ke-60. Setiap 3 bulan saya menulis 1 buku. Nah, termasuk menjelang Ramadan ini saya menulis buku tafsir itu karena sudah 60 judul buku tematik. Sekarang saya ingin menunjukkan Al-Quran itu kenapa disusun juz per juz sampai 30 juz begini. Itu bagaimana cara memahaminya. Nah, gitu ya. Sehingga khatamnya itu tidak terlewatkan tapi detail. Bukan khataman yang kejar setoran. Ya, jadi kalau ini saya perkirakan 3 bulan sekali. Selama belasan tahun saya bisa konsisten setiap 3 bulan nulis 1 buku. Ya, 1 tahun 4 buku, 15 tahun 60 buku. 60 judul buku. Nah, ini saya rencanakan 3 bulan 1 juz. 2 bulan, nah gitu ya, juz ini berarti 30 juz itu kira-kira habis 7,5 sampai 8 tahun ke depan. Saya sudah meniatkan untuk itu, dan saya sering guyonan begini, itu negosiasi saya dengan Allah supaya diberi umur panjang. Usia saya sudah 60 tahun kemarin, ini masuk tahun 61. Supaya umur kita ini diberi lebih panjang ya, kita bermohon pada Allah tetap jadi orang yang bermanfaat. Misinya belum selesai ya Allah. Nah, ini kira-kira negosiasi nih. Ya Allah, saya ada proyek yang mudah-mudahan ini memberi manfaat. Insya Allah kalau itu manfaatnya besar, Allah ngasih kesempatan gitu ya. Kasih kesempatan ya wis didawakno umure. Ditambah setahun, 2 tahun, 8 tahun. Nah, nanti bikin proyek lagi yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Karena memang Allah memberikan umur ya sesuai dengan
Lah wis gak manfaat lah kok diterus-terus gitu lagi kira-kira. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Ibu, tidak ada yang instan. Kita meniatkan saja untuk terus menambah ilmu ini secara terstruktur, secara sistematis. Jangan kajian itu pengulangan terus. Ya, SD diajari itu, SMP untuk ikut mana, SMA dapat itu lagi, kuliah dapat itu lagi, pengajian di masjid itu ya itu pengajian bolak-balik. Kita eman-eman usia kita ya sudah segini jauh, tapi bolak-balik pelajarannya. Sehingga ini harus dikurikulumkan mulai tekok gini, tek terus maju terus. Kalau dalam tasawuf itu mulai dari syariatnya, hakikatnya, tarikatnya, puncaknya dapat ma'rifatnya. Gitu jadi tidak ada yang spesifik, tetapi memang harus bersifat seperti itu. Insya Allah nanti kalau Allah memang ya siki masih durung sampai ning kene wayai wafat, tapi kan tetap husnul khotimah karena kita nambah terus gitu ya, bukan muter-muter, bukan bolak-balik gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab itu. Ada lagi yang mau tanya? Ibu ada satu, kemudian dua. Monggo yang mana dulu? Yang dekat mix ini dulu di belakang. Oh boleh. Oh, sebentar, ada yang belum terjawab. Sorry. Oh, hanya ingat. Iya, ya. Ingat itu pelajaran yang sangat mendalam di dalam Islam. Iya. Perintah ibadah yang paling ditekankan supaya banyak dilakukan itu adalah zikrullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, gitu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ojo dihitungi aja kira-kira ya. Wis 20, wis 30. Enggak, sebenarnya sebanyak-banyaknya. Di ayat yang lain, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, zikrullah. Zikrullah itu tidak selalu umi-umi. Bukan. Zikrullah itu esensinya adalah kesadarannya nyambung kepada Allah. Itu zikrullah. Karena orang yang umi-umi itu belum tentu zikir juga, seperti tadi saya bilang, cuma kejar satu orang. Nah ini kan harus ditanamkan. Saya sampai punya pelatihan zikir namanya, karena saking pentingnya ya. Bahkan saya mengukur dengan ada namanya kamera aura. Saya punya klinik aura. Ini saya umroh tanggal 26 sampai 9 bawa jamaah yang sebelum berangkat umroh di foto aura. Di foto aura, di video aura, nanti sepulang umroh di foto aura, di video aura. Untuk apa? Untuk mengukur kualitas kejiwaannya. Karena teknologi sekarang sudah memungkinkan. Orang yang stres itu kalau dilihat di depan kamera aura, warnanya merah. Kalau dia lebih baik, lebih rileks, lebih sabar, lebih ikhlas, naik warnanya menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu sampai putih. Nah, orang berzikir itu warnanya kalau stres dipakai berzikir itu berubah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu sampai putih. Kalau zikirnya benar atau bagus. Kalau zikirnya nggak bagus, warnanya bulat, merah, jingga, kuning, merah, jingga, kuning, merah. Gitu. Ruwet ya. Nah sekarang itu bisa didekati dengan teknologi karena memang otak kita itu memancar-mancarkan gelombang. Ya kalau jenengan pernah tes elektroencephalograph EEG gelombang otak itu ada level-levelnya, sadar, setengah sadar, nggak sadar, tidak sadar, itu ada levelnya. Sadar itu 14 denyut per detik sampai ke atas dan seterusnya. Orang gelisah, orang takut, itu bisa diukur semua. Nah kamera aura ini mengukur itu. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, zikrullah itu lebih substansial dan lebih esensial dibandingkan sekedar umi-umi monco ayat kalimat-kalimat zikir. Bukan, intinya adalah ingat Allah itu sadar Allah sedang bersama dengan dia. Sebetulnya itu. Nah itu bisa diucapkan, bisa jahar istilahnya atau sirri. Ya zikir itu ada namanya zikir sirri, itu ya dalam hati
dalam hati. Ibaratnya gini loh Bu, orang baca, anak SD baca buku pelajaran, Ibu Budi pergi ke pasar, tapi saya kuliah kan mek ngene tok lho. Ibu Budi pergi pasar gak ngomong, tapi ngerti. Kan kira-kira begitu. Jadi semakin tinggi levelnya itu semakin gak kelihatan loh. Semakin gak kelihatan, tapi kesadarannya penuh dengan kehadiran Allah gitu ya kira-kira. Nah kalau ada orang kemudian hanya mengambil sisi itunya, ya gak kebanteran lah. Memang sih ya ujungnya itu adalah itu. Tetapi kan ketika seseorang itu merasa dirinya sudah mencapai diri, itu kan kesombongan lah, ketakaburan ya. Apalagi tidak sholat ya, apalagi tidak sholat. Nabi saja nggak pernah meninggalkan sholat, berarti dia melok sopo kan gitu ya. Gampangannya kalau secara fikih berarti pelajarannya sopo nggak bisa. Komitmen kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Rasulullah. Jadi ya kita mesti mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi ya. Jadi tidak bisa dipetili sidik-sinannya morat-marit beragamanya jadi kacau dikarenakan sebetulnya beragama itu harus kafah, harus menyeluruh. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Baik, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi disebutkan masalah pewahyuan, di mana ada periode Mekah mengenai ketauhidan, kemudian ada periode Madinah masalah akhlak. Pertanyaan saya, korelasi antara akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita amati saat ini banyak sekali mungkin orang-orang yang beribadah, melakukan peribadatan, namun akhlaknya belum sesuai dengan akidah, akhlak menurut Al-Quran dan hadis. Mohon penjelasannya korelasi antara akidah dan akhlak. Terima kasih. Ya, yang pertama di periode Mekah itu lebih kepada ketauhidan, tapi di Madinah bukan akhlak. Akhlak itu rata, ada di Mekah, ada di Madinah. Yang di Madinah lebih pada keumatan, peribadatan dan keumatan ya. Perintah ibadah-ibadah setelah sholat di masa peralihan ke Madinah dilanjutkan dengan puasa, dilanjutkan dengan sedekah, zakat, haji terakhir, ibadah-ibadah. Jadi ritual itu diajarkan di Madinah. Tapi kalau di Mekah itu substansi dasar tentang keimanan kepada Allah. Nah, akidah itu kan keyakinan, kaitannya dengan keimanan ya. Kata akidah itu bermakna keyakinan. Jadi keimanan itu bukan sekedar percaya. Iman itu lebih cocok yakin, bukan percaya. Percaya itu kadarnya masih awal. Yus percaya lah Mbak, ya wis aku percaya. Percaya pakai ya wis. Percaya. Tapi kalau yakin itu ada prosesnya. Maka ada disebut ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu yakin karena memahami, karena keilmuan. Kayak jenengan gini, saya kasih kefahamannya, yakin. Wis nglakoni turu. Nah, itu beda urusan lagi. Begitu menjalankan, dia dapat bukti menjadi ainul yakin. Jadi poso misalnya, penelitian tentang puasa dapat hadiah Nobel, wis pokoknya apik wis poso. Wis nglakoni turu. Itu ilmu yakin. Nah, ketika dia menjalani kemudian dia menemukan bukti aku lek poso iku enak awakku iku rasane lebih enteng, sendi-sendi enggak sakit, otot-otot enggak gampang kram misalnya gitu-gitu ya. Pusing-pusing, vertigonya hilang dan seterusnya. Memang penelitiannya menggambarkan itu. Tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, enggak melonjak-lonjak. Puasa. Maka orang itu ainul yakin. Ain itu mata, menyaksikan sendiri gitu. Nah, ketika bukti ini berulang kali terjadi, bertahun-tahun, berpuluh tahun, sepanjang hidupnya terus terbukti, maka hak
hakul yakin. Nah, ketika seseorang sudah hakul yakin, keyakinannya tidak bisa tergoyahkan, maka ya nggak ada yang bisa menggoyahkan dia. Gak penting poso itu aku gak iso, wis rubuh ini. Ojo sholat, gak iso. Saya tuh butuh sholat, aku lagi gak sholat gelisah. Dengan sholat saya menjadi lebih, dan seterusnya gitu ya. Gak usah jujur banget lah, bohong didik, gak iso, gitu ya. Itu orang yang hakul yakin. Nah itu akidah. Kalau orang sudah sampai di level itu, akidahnya kokoh, tidak lanfisol malaha kata Al-Quran, tidak akan bisa putus, tidak akan terombang-ambing. Nah kaitannya lantas akidah itu akan mewarnai ucapannya, lesannya, akan mewarnai perbuatannya, akan mewarnai kebiasaannya, akhlaknya. Memang harus dibangun dari akidah dulu. Gak bisa terus ujuk-ujuk suruh berakhlakul karimah. Dia pasti akan goleki. Lu aku bohong itu malah untung kok. Nah, kan? Like gak bohong aku gak untung misalnya gitu. Nah, ini harus akidah dulu dibahas sampai dapat keyakinan, barulah akhlaknya itu akan berubah semua. Ya, jadi kaitannya akidah dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan amal. Itu sangat erat. Maka semuanya yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ngono. Bertakwa, beriman, suruh melakukan bla 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 bla, suruh sholat, suruh poso, suruh segala macam. Yang dipanggil yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kongon poso, kongon sholat. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi memang harus pemahaman dulu sampai mendapat keyakinan. Satu pertanyaan terakhir karena Ibu sudah ini, silakan. Waalaikumsalam. Untuk membaca ulang suci, berarti bukan hanya untuk membaca dikatakan kalau membaca harus ada kondisi tahu berarti bukan sepengetahuan saya yang dilarang kalau saat mau itu seharusnya saya yang dilarang kalau saat untuk mensuasi tidak apa-apa, harusnya tidak boleh dilarang saya tidak apa-apa, tapi juga sebagai orang saya kecuali di sekolah tadinya saya menyimak tidak boleh kondisi menstruasi itu membaca kebetulan di sekolah saya itu sahnya tidak boleh kalau kondisi menstruasi itu membaca Al-Quran. Kalau saya kan saya usaha yang saya lakukan untuk memberikan ke saya putri saya untuk maksud berikan boleh dan boleh ke putri saya untuk memberikan asal yang maksud tidak boleh dan boleh kalau membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf atau dengan yang lain itu bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sering menjadi kerancuan ya, pertanyaan dari ibu-ibu dalam kondisi menstruasi, sedang tidak bersih atau suci, katanya nggak boleh baca Al-Quran. Nggak ada di dalam Al-Quran larangan itu. Yang dilarang kalau sedang haid, sedang berhadas besar atau hadas kecil, suruh membersihkan terkait dengan sholat, jangan ke masjid. Sebetulnya kaitannya dengan najisnya, lebih kepada najisnya itu, supaya jangan mengotori tempat suci. Tetapi terkait dengan membaca Al-Quran itu tidak ada larangan untuk membaca, apalagi ingat Allah terus dilarang, loh ciloko. Kalau kemudian meninggal dalam kondisi sedang itu tidak boleh ingat Allah, terus piye gitu ya. Jadi dan itu kemudian kaitannya juga, kontroversinya adalah definisi dari Al-Quran itu yang mana, kemudian begitu kan. Kalau kita mengacu kepada ayat la yamassuhu illal mutahharun, itu kaitannya bukan Quran, kitab Alkitab ini bukan, tapi kitab yang ya kitab maknun yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Jadi lebih esensial gitu ya, bukan sekedar. Kalau yang kertas ini kan
ya bukan berarti lantas kita tidak menghormati karena itu berisi firman, tetapi itu bisa dipalsukan, bisa ya segala macam, dirusak, di apa gitu ya. Bahwa kemudian kita menghormati itu sebagai simbol, iya, tetapi Quran itu sesungguhnya bukan itu kopinya saja dari Quran yang di Lauh Mahfuz, dan ayat itu memang menunjuknya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, itu yang di Lauh Mahfuz. Berarti bukan sentuhan fisikal, tapi sentuhan batiniah. Ya, kita intinya sih orang kalau frekuensinya nggak nyambung ya wis mbok umi maca ini hafalan bacaannya bagus dan sebagainya, tetap aja nggak bersentuhan dengan isi Al-Quran, nggak mendapat hikmahnya gitu ya. Jadi poin pentingnya lebih ke sana. Tetapi bahwa ada yang kemudian ya wudu dulu, ya baik saja berwudu, tetapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan larangan, saya termasuk yang tidak sependapat dengan itu. Karena ayatnya memang menunjuk kepada Quran dalam arti yang ada di Quran. Begitu, Ibu, kita cukupkan karena ada batas waktu untuk sholat ya. Di luar ada buku-buku kalau yang berkenan untuk itu, atau terkait dengan buku yang tafsir itu, kalau misalnya dikoordinir untuk menjelang Ramadan, itu ada programnya dapat bonus satu buku yang lain gitu ya. Nanti Mbak tim yang akan ini. Ya saya kira begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian apa yang kita bahas Allah memberikan barokah yang banyak, hikmah yang banyak, kapanpun kembali pada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.